Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan akademik yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai MA selaku pendiri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Cinta Rasulullah. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Romo Ainul Yakin, yang saya hormati beserta Ibu Nyai, yang saya hormati Kiai Haji Dr. Mustain Syafi'i, yang saya hormati Dr. Kiai Muhammad, yang saya hormati Kiai Taj Yasin Maimun, yang saya hormati Gus Fatoni dan Kiai Asyari, dan semua para wisudawan wisudawati hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini penuh rahmat hidayah kita bertemu dalam wisudawan. Adik-adik menjadi penghafal Al-Quran. Semoga semuanya ini bawa berkah dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan penuh rahmatnya kelak. Amin. Saya sebenarnya sami nih Kiai. Tadi kemarin saya nanya ke Kiai kayak gini, Kiai binjing saya ngasih materi boten. Nah, tersana 10 menit yang lalu nggak ada sampai 10 menit ngisi materi. Jadi sami Kiai. Jadi saya juga sami nawato sama Kiai Yakin. Jadi cuman ini materinya apa yang kita akan sampaikan. Yang saya hormati adik-adikku sekalian, saya ucapkan sekali lagi selamat memasuki menjadi manusia-manusia Qurani. Adik-adik mempunyai tanggung jawab yang besar ketika sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Utsman bin Affan itu pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang selalu dengan keistiqomahnya Al-Quran, mereka harus bisa menjaga dirinya untuk tetap mencintai Allah, untuk tetap mencintai Rasulnya. Ada satu kisah dalam kitab Hikam. Seorang syekh ini telah bertemu dengan Allah. Kemudian seorang syekh ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa seorang syekh ini bertemu dengan Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada seorang syekh ini, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menciptakan 10.000 manusia kepadaku, semuanya telah berjanji untuk mencintaiku. Tetapi ketika aku ciptakan dunia ini, maka 90% manusia itu telah berlari meninggalkanku, kata Allah. Kalau 10.000 kemudian 90%, maka tinggal 1.000 yang masih ada di situ. Lalu kemudian seorang syekh ini langsung menyampaikan yang kedua, kemudian aku ciptakan bencana ini, maka 90% mereka berlari meninggalkanku, kata Allah. Tinggal 100 orang. Maka kemudian dilanjutkan lagi sama seorang syekh ini, kemudian aku menciptakan syurgaku, maka manusia telah berlari meninggalkanku dan mereka menuju kepada syurgaku. Tinggal 10%. Siapakah orang-orang yang 10% itu tetap cinta kepada Allah, walaupun Allah telah menciptakan dunia ini, walaupun Allah telah menciptakan bencana, walaupun Allah tetap menciptakan surga, tetapi mereka tetap mencintai Allah. Orang-orang yang mereka karena cintanya kepada Allah, orang-orang yang karena rindunya kepada Allah misalnya, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi, sama seperti para nabi dan para syuhada. Dan dia adalah orang-orang yang berkomitmen melakukan cintanya karena Allah. Orang-orang yang selalu dengan istiqomah dengan Al-Qur'annya,
Mereka adalah orang-orang yang selalu istiqomah membaca Al-Qur'annya, dan mereka berkomitmen karena Al-Qur'annya, karena Allah, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisinya. Makanya ketika Nabi Musa itu pernah bertemu dengan Allah. Kemudian dalam dialognya di sana dituliskan ada 114 kalimat dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Sangat banyak di sana. Maka di dalam dialog itu, maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, inti dari pembicaraan ketika Nabi Musa selama 3 hari bertemu dengan Allah, ada 3 yang dicatat dalam salam kita tersebut. Ada 114 kalimat yang intinya adalah mereka adalah zuhud fid dunya. Kemudian mereka harus bisa wirai. Dan yang ketiga adalah hamba-hambanya yang bisa mencintai dan melakukan apapun karena cintanya kepada Allah. Kemudian Nabi Musa menjelaskannya kepada sahabat-sahabatnya setelah mereka bertemu dengan Allah. Kemudian dijelaskan kepada sahabat-sahabatnya, siapakah orang-orang yang termasuk orang-orang yang zuhud tersebut. Bukan berarti orang-orang yang zuhud adalah mereka akan meninggalkan dunianya, bukan orang-orang yang zuhud mereka harus meninggalkan segala aktivitas dunia, enggak. Orang-orang yang zuhud adalah mereka tetap berusaha di dunianya, tetapi mereka untuk tetap mencintai Allah. Zuhudnya Nabi Sulaiman, zuhudnya Utsman bin Affan, zuhudnya Abu Bakar, zuhudnya Umar bin Khattab, semuanya adalah orang-orang yang punya pengaruh, tetapi mereka tidak ada hatinya tentang dunia, tetapi hatinya hanya ada Allah. Zuhud fid dunia. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, barang siapa yang mereka berzuhud karena zuhud dunia, maka aku akan sediakan syurgaku wahai Musa. Kemudian lalu Nabi Musa menceritakan kepada sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang wirai, adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan dia adalah mereka bisa masuk surga tanpa hisabnya Allah. Kemudian Nabi Musa menyampaikan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang yang bisa beribadah, orang-orang yang bisa melakukan apapun karena cintanya kepada Allah, dan mereka menangis karena kerinduan kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat mulia bersama para nabi dan para syuhada. Adik-adik penghafal Al-Quran harus bisa menciptakan rasa rindu kepada Allah, harus menciptakan rasa cinta kepada Allah. Orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang mencintai Al-Quran tidak mungkin tidak memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Pasti akan memberikan manfaatnya, karena orang-orang yang cinta kepada Allah mereka selalu menggunakan satu prinsip, yaitu dengan prinsip mereka selalu memberikan manfaat yang banyak kepada sesamanya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang sangat mulia dan tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah, karena mereka melakukan karena cintanya. Saya masih ingat ketika 2 hari sebelum Kiai Mamun almarhum, saya kebetulan sowan ke beliau 2 hari sebelumnya bersama Ki Anwar Zahid, ditemenin sama Gus Hayat, Gus. Kemudian di sana beliau menyampaikan begini, saya bercerita ini mudah-mudahan cerita yang membuat jadi kita inspiratif, dan cerita ini membuat pertama kali saya kaget ketika beliau menyampaikan seperti ini. Saya ditimbalin sama beliau, Kiai, kesini Kiai, duduk sini Kiai. Karena saya tidak merasa Kiai, saya tidak datang waktu di kamar beliau. Kemudian Bu Nyai menyampaikan, yang ditimbalin panjenengan. Kemudian saya duduk di sampingnya dan beliau menyampaikan seperti ini, jenengan ngastono po saniki. Saya cerita ke beliau, Kiai, saya niki pengacara, saya bilang. Saya dulu pernah menjadi pengacaranya KPK waktu Bibi Chandra. Kemudian saya pernah menjadi pengacaranya Sekretaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian saya banyak menjadi pengacaranya para menteri. Termasuk saya dulu pernah menjadi pengacaranya Caimin. Dan saya pernah menjadi pengacaranya Pak Jokowi ketika sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Maka beliau ngendikan seperti ini, jenengan bukan pengacara,
Maka ketika beliau mengatakan jenengan bukan pengacara, saya langsung kaget. Saya langsung introspeksi diri, apa salah saya ketika saya menyampaikan itu. Saya langsung introspeksi diri dan saya menunduk, apa ya salah saya. Sampai beliau mengatakan jenengan bukan pengacara. Tapi setelah itu beliau melanjutkan, sebenarnya jenengan bukan pengacara, tapi jenengan adalah merupakan sosok orang yang pencintai, orang yang mencintai Allah, orang yang selalu mencintai Rasulullah, dan dia adalah orang yang sesungguhnya mencintai Allah, dan dia adalah kiai katanya. Maka saya tersanjung ketika Kiai Maimun mengatakan seperti itu. Saya sengaja cerita ke panjenengan, Kiai Gus, saya betapa merasa pertama terkritik bahwa beliau mengatakan jenengan bukan seorang pengacara, tapi yang dimaksud beliau adalah orang-orang, harusnya orang-orang yang bisa menjadi penghafal Al-Quran diantaranya adalah orang-orang yang harus cinta kepada Allah. Seorang kiai, seorang apapun, seorang panutan, mereka harus menundukkan dirinya untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, dan sampai menangis karena rindu kepada Allah. Dan dialah orang-orang yang disebut dengan kiai, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan lagi, panjenengan sudah ketemu saya berapa kali nggih? Saya kemudian sampaikan ke beliaunya, kalau bertemu yang secara dekat gini baru sekali Kiai. Kemudian beliau ngendikan, enggak, saya serasa sangat dekat dan kita sering bertemu dengan beliau. Itu yang disampaikan Kiai. Kemudian gak berapa lama beliau sempat bercerita, saya pengen ke makamnya Imam Bukhari. Tumut boten. Nah, saya bilang Kiai, tapi 2 hari lagi kan sampun ngumpul di Arafah. Kemudian beliau lanjutkan dan sampai dalam satu cerita itu bunyanya sampai bercerita Kiai. Jadi bunyanya saya bercerita, beliau itu nggak pernah tertawa namanya sesampai ngakak-ngakak sama jenengan. Jadi itu menjadi kenangan terindah bagi kami dengan Kiai Anwar Zaid sama Gus Hayat ketika kami bertemu dengan beliau. Dan begitu beliau menyampaikan bahwa intinya adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Satu hal bahwa adik-adik sekalian hari ini diwisuda menjadi penghafal Al-Quran, maka PR-nya adalah bagaimana caranya menjaga nilai-nilai Al-Quran. Sama ketika Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, semua orang mengatakan enak sekali ya jadi istri Rasulullah. Enak sekali jadi istri Rasulullah. Padahal tanggung jawab menjadi istri Rasulullah adalah sangat besar. Sebagaimana surat Al-Azab sebelum turunnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasul wa radul akhirah, ada ayat yang sebelumnya yang mengatakan kepada Aisyah, wahai istri-istri Rasul, kalau engkau meminta perhiasan dan engkau meminta dunia, maka aku akan ceraikan dan aku gantikan wanita yang jauh lebih baik dan soleha. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai seorang yang penghafal Al-Quran, janganlah silau dengan namanya dunia. Tapi marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan untuk menunjukkan kita bertemu dengan Allah. Saya masih teringat dengan satu wanita, Rabiul Adawiyah. Ini seorang yang sesudah Rasulullah adalah seorang yang sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Hikam dijelaskan, Rabiul Adawiyah ini ketika COVID-19 mau habis waktunya. Jadi mungkin kita lanjutkan di pengajian berikutnya, mohon ya, karena waktunya sudah habis. Jadi sekali lagi bahwa adik-adikku sekalian, kalian menjadi orang-orang penghafal Al-Quran harus menjaga nilai-nilai Al-Qurannya. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu tidak akan pernah silau dengan namanya dunia. Kenapa begitu? Kami mencoba membuktikannya itu. Kami misalnya ya, orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang cinta Allah, dan orang-orang yang istimewa dengan Al-Qurannya, mereka selalu mengutamakan Allah, dan bahkan mereka tidak akan pernah silau dengan namanya dunia apapun, dan mereka mencoba memberikan manfaat yang lebih banyak. Karena waktunya 10 menit, jadi kita nggak bisa melanjutkan banyak, tapi satu hal bahwa nanti ketika kami ngaji diundang seperti kemarin, insya Allah kami akan menjelaskan tentang orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang diiri oleh para nabi.
Karena Nabi itu akan iri sama orang-orang yang mencintai karena binurillahnya. Insya Allah nanti akan kami jelaskan. Kalau Pak Kiai Nurul Yakin Romo Yakin mengundang kami kembali, insya Allah kami akan jelaskan seperti pada minggu yang lalu. Terima kasih, saya ucapkan selamat menjadi manusia-manusia Qur'ani. Dan jagalah keistiqomahan ini sampai kalian bertemu dengan Allah dengan penuh rahmatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.